bisa bergerak bareng pasangan gitu. Cie, Ih, kenapa sih? tipsnya apa ya? Mungkin udah kenal Mubadalah kali ya. Iya, menarik sekali. Testimoni. Halo Salingers, jumpa lagi di konten podcast Mubadalah ID. Udah lama ya, mungkin teman-teman sudah rindu dengan podcastnya Mubadalah ID yang sudah lama tidak tayang. Dan di tahun 2023 ini ada tamu spesial jauh-jauh dari pulau seberang, yaitu dari Lampung. Yeay. Perkenalkan Mbak Hifni. Halo. Ya, gimana kabarnya Mbak Hifni? Alhamdulillah sehat. Ya, dari perjalanan dari Lampung tiba ke Cirebon itu berapa lama nih Mbak? Berapa lama ya? 8 atau 9 jam ya? 9 jam, wow, luar biasa sekali. Nih, jadi Mbak Hifni ini beliau kontributor di Mubadalah ID juga. Dan beliau itu alumni ya, Mbak Hifni Ya. juga alumni di Women Writer Conference-nya Mubadalah tahun 2019 ya. Tahun 2019. Beliau juga dosen di IAIN Metro Lampung dan juga direktur ya Mbak, direktur WS Payungi. Tepuk tangan nih buat Mbak Hifni, keren sekali. Nah Mbak, kapan sih kalau boleh tahu kenal Mubadalah ID nih Mbak, atau kenal Mubadalah gitu? Yang pertama mungkin di awal tahun 2019 ya. Iya. Jadi waktu Pak Fakih bedah buku di IAIN Metro, itu saya lupa bulan berapa. Nah saya juga beli bukunya. Kemudian pas ada ini open recruitment yang WWC itu, kebetulan daftar dan terpilih jadi peserta. Jadi di akhir 2019 itu akhirnya ketemu lagi dengan Mubadalah dan lain sebagainya. Oh iya. Ketika mendengar Mubadalah atau pertama kali kenal perspektifnya Mubadalah, first impressionnya apa nih Mbak? Kesan pertama ya? Iya, kesan pertama yang tak terlupakan. Begitu menggoda biasanya ya. Itu dia tuh nice ya. Jadi perspektif yang ramah terhadap semua menurutku ya. Jadi entah laki-laki entah perempuan, kalau kita ngomongin relasi itu sama-sama mutualisme. Kalau saya kan mungkin biologi juga ya, jadi simbiosisnya itu kena gitu, mutualisme gitu. Gitu mungkin ya Mbak. Oke. Nah kan Mbak ikut di Women Writer Conference ya, kita sama nih ya alumni. Betul. Ya, sama-sama alumni. Ketemu tahun 2019 di WWC gitu. Nah terus awal mula ada terbentuknya WES Payung itu gimana Mbak? Boleh nggak nih dikisahkan ke teman-teman Salingers nih? Iya kan, jadi setelah itu tertarik ya, kalau dibilang melenceng bidangnya mungkin agak melenceng ya, ngomongin biologi terus ke gender-genderan gitu kan. Nah di Mubadalah ini kan kayaknya dia nggak membahas secara ibaratnya konsep gender dan lain sebagainya, tidak, tapi langsung ke perspektif relasi, kemudian kesalingan dan lain sebagainya itu ya. Nah kebetulan pada saat itu saya di bagian kemahasiswaan, jadi kok kayaknya tiap bulan itu ada aja kasus ya. Kasus apa tuh Mbak? Kasus apa nih ya dalam tanda kutip ya. Nah kebetulan kayaknya terpanggil juga sih, kayaknya perlu diedukasi nih mahasiswa-mahasiswa ini gitu. Makanya pertama WES itu buka atau didirikan itu di tahun 2020. Jadi awal pandemi mungkin ya, karena kita juga di rumah, kemudian kegiatan juga terbatas dan lain sebagainya. Nah pembukaan sekolah perempuan pertama itu malah amazed kitanya, karena mahasiswi dari luar ibaratnya PTN di Jawa itu kan pada pulang ke Metro ya. Jadi mereka malah yang apply sekolah perempuan itu di Payung itu. Tapi memang domisili Metro, hanya kuliahnya mungkin di Unpad, di IPB, di Telkom, ada juga yang di Jogja. Datang, kemudian jadi bahasanya itu makin variatif. Jadi tema-tema seputar mereka itu jadi ternyata bukan hanya di Metro ya, misalkan kayak toxic relationship, kemudian bahasan-bahasan seputar mahasiswa itu ternyata terjadi juga di circle-annya mereka begitu. BTW tadi belum dijelasin apa sih WES Payung itu sendiri? Oh iya, lupa. Udah panjang lebar ya. WES itu singkatan ya, jadi
Women and Environment Studies. Oke. Jadi kalau ini mungkin komunitas yang ngomongin atau fokus di isu perempuan dan lingkungan. Nah, kalau payunginya sendiri mungkin kalau teman-teman belum kenal ya, di Metro Lampung itu ada komunitas, awalnya sih dari gerakan kreatif pasar kreatif warga, Payungi atau Pasar Yosomulyo Pelangi. Kemudian 1 tahun setelah, gelaran itu kita, membuat pendidikan transformatif menjadi Payungi University. Nah, di Payungi University itu ada unit-unitnya masing-masing, ada sekolah media, sekolah desa, kemudian ada West Payungi. Wah, menarik sekali ya. Di Lampung ternyata buat teman-teman nih barangkali salingers ataupun followers Mubadalah ID yang sedang di Lampung atau di Metro bisa banget nih berkunjung di Payungi University. Menarik sekali, Mbak. Itu gimana sih, Mbak, kok bisa gitu ya bikin punya ide terus kemudian bikin Payungi University ya? Itu gimana awalnya tuh? Mungkin awalnya karena kan itu 2018 ya, Payungi berdiri itu 2018 di tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda. Nah, kemudian, karena kita juga promosinya di digital atau di sosial media, jadi yang datang itu bukan hanya dari Metro, jadi kabupaten-kabupaten lain, Bandar Lampung, kemudian Lampung Tengah, Lampung Timur, dan lain sebagainya. Jadi banyak orang-orang yang pengen belajar, gimana sih kok bisa gerakin warga kompak, gimana sih, gotong royong warga ini bisa terjalin lagi. Nah, karena banyak pamong-pamong desa, kemudian, tokoh-tokoh masyarakat yang pengen belajar, ya udahlah buka kelas aja gitu. Jadi kayak kelas, pemberdayaan gitu ya, kita ngomonginnya sekolah desa. Jadi yang daftar itu ya kebanyakan lurah-lurah. Terus tapi karena tim penggerak Payungi sendiri juga sadar bahwa kalau lurah kan relatif usia juga udah ini ya, tua dan lain sebagainya. Jadi setiap yang sekolah desa harus membawa pemuda desanya. Jadi yang dididik itu adalah anak-anak muda desanya. Nah, setelah ada kelas 1, kelas 2 dan akhirnya mentasbihkan diri ya, oh ya udah buka Payung University aja gitu. Kalau ditanyain gedungnya mungkin kita bisa bilang Payung University adalah satu-satunya universitas tanpa gedung, tanpa ijazah, tanpa SPP mungkin gitu. Kayak tanpa sekolah gelar. alternatif gitu Iya. ya. Oke, itu berarti setelah inisiatif Payungi itu ya, Mbak, ya, apa namanya, desa apa namanya, Pasar ya pasar semuanya ya? Pelangi. Oke. Ini kan Mbak menggerakkan ini, bersama pasangan ya, bersama suami gitu ya. Ini menarik sekali ya gitu kan, pasangan yang kalau di kami pasangan mubadalah gitu ya. Pasangan yang mubadalah terus menggerakkan, Amin. gerakan-gerakan sosial yang menarik sekali. Ini apa sih, Mbak, rahasianya gitu ya, bisa bergerak bareng pasangan gitu? Ih, kenapa sih? Tipsnya apa ya? Mungkin udah kenal Mubadalah kali ya? Iya, menarik sekali. Testimoni. Ya, awalnya pulang dari WWC itu ya, mungkin Mbak Fevi saya pernah, mungkin cerita ke suami dan lain sebagainya. Kalau background keluarga suami, saya rasa mungkin sudah sudah paham sih kayak, pembagian domestik segala macam itu bukan hanya pekerjaan perempuan dan lain sebagainya. Cuman kan kita baru tahu teori atau perspektifnya itu setelah saya kenal Mubadalah itu. Kemudian ya sudah kita komitmen saja, misalkan saya punya saya juga di publik, beliau juga di publik. Nah, ketika domestik itu mungkin saya pernah cerita juga ya di Mubadalah ya, saya mendelegasikan itu ke pihak ketiga gitu. Jadi ada yang bantuin kita di rumah, dan kita bisa ke sosial masyarakat juga, maksudnya ke komunitas-komunitas itu. Jadi tipsnya yaitu komunikasi mungkin dan berbagi peran itu memang ada gitu. Ya, ini catatan ya buat teman-teman gitu. Jadi memang peran penting gitu ya. Pasangan itu bukan hanya manfaatnya untuk pasangan ya, tapi juga Betul. bisa untuk gerakan-gerakan sosial ya, Mbak, ya. Nah, kan di Payungi University itu saya dengar ada bank sampah Mubadalah. Itu Iya. gimana sih, Mbak, bank sampah Mubadalah? Iya benar. Jadi karena tadi ya isu kita kan di West itu adalah isu perempuan dan lingkungan. Sebenarnya pesertanya juga bukan hanya perempuan, jadi ada laki-laki juga. Kita pengen bahwa laki-laki dan perempuan itu juga punya peran dalam pelestarian lingkungan. Nah, setiap gelaran itu kan problemnya di pasar, namanya pasar kalau kita tahu kan pasti ada sisa konsumsinya. Iya. Nah, itu yang mulai dirapihkan dari mulai gelaran tahun pertama, tahun kedua. Nah, di tahun ketiga ya, bank sampah
bank sampah itu bank sampah awalnya, kemudian diberi nama Bank Sampah Mubadalah karena dalam rangka kita kan ingin juga me apa ya, mengkampanyekan perspektif ini ke warga Payungi gitu. Iya. Jadi emak-emak itu sekarang sudah latah dengan sendirinya setelah gelaran, mereka akan membersihkan tuh sisa-sisa botol plastik, kemudian dipisahkan sendiri dari Oke. dari yang sampah organik dengan sampah yang non organik. Kemudian nanti kalau 1 minggu kan belum belum bisa ini ya dikalkulasikan per kilonya. Nanti setelah 1 bulan baru ini ada berapa kilo yang sampah plastik, ini baru ini gitu. Kalau untuk rekeningnya itu masih bersama karena masih. Nah, PR kita ya memperbanyak nasabah itu sih, warga-warga sekitar dan lain sebagainya. Oh jadi kayak, ngumpulin sampah-sampah Mhm. plastik gitu ya Mbak, terus dijual gitu? Atau gimana? Kan ada apa ya, pengepulnya ya. Ada Mhm. pengepulnya. Jatuhnya kita kalau bank, namanya bank itu kan ada pencatatan keluar berapa berapa Oke. kilo sampahnya, kemudian nanti dikalkulasikan dengan rupiahnya berapa gitu. Kalau untuk pengelolaan sampah yang organiknya biasanya apa? Kalau di Payungi kemarin tuh baru Takakura Basket itu. Mmm. Jadi kita organik sisa-sisa konsumsi masuk ke pengkomposan itu yang padat, kemudian kita coba mulai di ekoenzim Menarik untuk menarik. yang kulit-kulit buah dan lain sebagainya. Iya. Ini gerakannya benar-benar sesuai dengan mandat KUPI ini, pengelolaan sampah ini menarik sekali nih Iya. Mbak gitu. Dan ini perlu banyak teman-teman ketahui ya terutama Salingers gitu, buat yang mau punya inisiatif untuk bergerak gitu, mau mulainya seperti apa, ini obrolan saya sama Mbak Hifni ini bisa Mhm. nih buat jadi inspirasi teman-teman Salingers. Tadi menarik sekali ya Mbak, dan saya tadi banyak banget dapat inspirasi, dapat nilai-nilai baik gitu dari gerakan yang dilakukan oleh Payung University. Nah, boleh cerita nggak Mbak, ada nggak sih tantangan yang Mbak Hifni dan Mhm. kawan-kawan alami gitu saat melakukan gerakan-gerakan sosial ini? Iya, mungkin kalau ya sama juga lah ya kalau kita cerita dengan Mbak Vivi tadi. Eee, Kalau saya jawab yang di West-nya ya, Iya. kalau di West ini karena kita baru 2 tahun, Mmm. kalau Payungi sendiri sudah 4 tahun. Jadi Payungi berdiri 2018, 2019 Payung University, 2020-nya di West-nya. Oke. Nah, kita kalau saya bilang hambatan atau kendalanya mungkin kita di penggeraknya. Oh, di penggerak Heeh, ya. jadi penggerak karena belum apa ya, eee, secara struktur mungkin belum ini, jadi datang dan pergi gitu. Oh, benar benar. Jadi, rekrut kemudian sempat konsisten, kemudian nanti beliau punya kesibukan lain dan lain sebagainya gitu. Jadi SPP atau Sekolah Penggerak Perempuan di Payung ini juga dalam rangka untuk memperbanyak penggerak-penggerak baru. Walaupun nantinya pun mereka nggak harus bergerak di Payungi juga, bisa Iya bergerak di daerahnya masing-masing gitu. iya. Itu kan berarti dari internal ya Mbak ya, Mhm. dalam artian orangnya gitu, Mhm. penggeraknya. Kalau dari masyarakat itu sekitar barangkali ada yang misal contoh kan tadi, kaitannya dengan sekolah perempuan misal membahas gender, itu ada nggak Iya. pertentangan di masyarakat tuh Mbak? Mungkin ini, karena kita sudah tahu apa ya, kultur masyarakatnya, jadi Iya kita istilahnya juga nggak, membahas tiba-tiba ke gender gitu. iya, Jadi bahasan yang bisa diterima dulu di oke. mereka, kemudian ketika kita ngomong kalau yang bisa masuk ke mereka adalah kampung ramah perempuan dan anak. Oke. Jadi kita ingin di Yosomulyo atau di Payungi ini, itu sebagai salah satu kampung yang perempuannya merasa aman, anaknya juga gembira, bahagia gitu. Jadi ke Oke. emak-emak itu, "Oh iya," gitu, "Oh bagus." Eee, Mungkin bisa dengan bahasa yang bisa diterima dengan masyarakat ya. Jadi kalau, "Silakan Ibu, anak gadisnya atau anak perempuannya bisa diajak untuk, gabung di komunitas kita," gitu. Atau kalau di West itu kan ada kampung anak payung ya. Iya. Jadi itu pendekatannya di TPA-TPA. Oke. Jadi mendampingi anak-anaknya di tiap sore waktu ngaji di musola gitu. Oke. Ini kan tadi berarti, pusatnya tuh di Yosomulyo ya, Mhm. Mbak. Itu kenapa desa itu menjadi tempat gitu, dipilih menjadi tempat sebagai gerakan payungi ini? Karena yang pertama karena kita domisilinya di Oh situ. di situ, oke. Berarti memang tempatnya di situ dan Betul. melakukan perubahan dari desa yang ada dari Iya. sendiri ya? Jadi
basisnya di Wonosobo karena pertama mungkin kita memang domisilinya di situ, dan ketika ide pertama itu pasar ya ditawarkan ke masyarakat, masyarakatnya menyambut gitu. Oke. Dan sekarang kalau ditanyakan apa sih keuntungannya pasar Wonosobo setelah Iya. 4 tahun gitu ya, itu selain finansial, Iya. mereka tuh merasa bertambah pengetahuan, itu pertama. Kemudian spiritualnya ya nambah. Jadi kayak ibaratnya masalah-masalah sosial atau masalah di masyarakat atau konflik dengan tetangga dengan lain sebagainya, karena kita sering ketemu, jadi menurun gitu. Oke. Jadi memang ada dampak positif Mhm. yang dirasain dari masyarakat Yosemulyo ya, Mbak. Dan Alhamdulillah. ini kan banyak nih teman-teman misalkan Salingers gitu ya, tadinya merantau terus dia pulang ke rumah gitu kan Mhm. ya, udah biasa volunteer, udah biasa kegiatan sosial, tapi ketika di desa tuh kayak bingung gitu mulainya Mhm. gimana gitu. Barangkali Mbak Hifni bisa share nih awal mula kayak tadi kan memang mulainya dari desa sendiri, Betul. tapi kan, sebelum buat gerakan itu pasti ada rumbuk dulu gitu kan. Mhm. Misalkan, ngumpulin warga, FGD atau sebagainya, itu gimana ya Mbak, step by step-nya gitu? Iya, kebetulan setelah payung 4 tahun, kita juga warga baru di situ. Oh, warga baru. Jadi kita baru datang, kemudian mungkin kalau pengenalan awal di suami ya, karena Mmm. beliau aktif di musola gitu. Kemudian jadi ada depan rumah kita, Pak Soban itu namanya, itu tetangga yang main terus, udah 3 Mmm. malam berturut-turut main terus. Nah, beliau mungkin apa ya, ingin ngajak untuk bergerak gitu. Nah, cikal bakal payung itu adalah komunikasi antara suami dan Pak Soban itu. Oke, menarik ya. Jadi berawal dari kayak pertemuan di musola gitu Mhm. ya, Mbak, bisa jadi obrolan-obrolan yang kemudian, bisa jadi gerakan ya. Jadi memang teman-teman Salingers kalau memang mau bikin gerakan di desanya ataupun di tempat tinggalnya itu ya tadi, memang harus berbaur dulu ya, Mbak, Iya, ya, dengan masyarakatnya gitu. Ngobrolnya bisa di mana aja, ketemu di warung, ketemu di betul. mana gitu ya, bisa dimulai dari hal-hal yang paling kecil ya, Mbak, ya. Dan kemudian kok bisa kan dari obrolan itu terus Mhm. akhirnya jadi gerakan besar itu apalagi tuh Mbak stepnya? Jadi yang pertama memang kalau kalau di payung ini itu adalah, kenapa saya ceritakan Pak Soban di awal, itu karena beliau itu ya kayak kuncinya. Ibarat Oke. kita mau bergerak, kita harus punya partner. Iya iya, Nah, benar. beliau itu adalah partner yang cocok, Oke. karena beliau adalah, apa ya, takmir musola, Mmm, kemudian beliau sudah lebih dulu daripada kita oke. tinggal di situ. Jadi, masyarakat sekitar itu mungkin sudah apa ya, sudah paham dengan beliau, karakter dan lain sebagainya. Jadi ketika beliau minta, "Ayo kita kumpul," apa, FGD ya mungkin kalau bahasa kita, rembukan dan lain sebagainya kan. Nah, di situ adalah proses edukasinya dengan ini, memperlihatkan pasar papringan Oke. pertama kalinya. Kemudian, suami kan baru mulai, berbicara dengan emak-emak, "Gimana kalau kita buat seperti ini di kampung kita?" Nah, itu Oke. kan sebenarnya Wonosobo itu kayak gang-gang gitu. Jadi dia kalau secara kontur daerah itu tidak ada tempat wisatanya, Oke. tidak ada sawah, tidak ada sungai mahalnya yang dekat-dekat rumah kita. Nah, itu hanya di gang-gang masyarakat. Kemudian ya mereka awalnya ya penolakan juga. Mmm, Siapa yang mau datang, apa ya laku, terus, nanti kalau nggak laku siapa apa modalnya gimana gitu kan. Terus ya banyaklah pertanyaan-pertanyaan mereka yang menyaksikan awalnya. ih, iya iya. Menarik sekali Mbak ya, tadi memang dan itu kan ketika orang berjuang seperti itu ya memang harus punya modal dari dalam Betul. diri ya Mbak ya. Saya tuh jujur penasaran gitu, kenapa atau dari Mbak Hifni atau dari pasangan gitu Mhm. melatar belakangnya atau faktor-faktor sehingga Mbak Hifni dan suami tuh punya pemikiran kayak kita harus bergerak nih di kampung. Karena kan Mhm. nggak semua orang ya Mbak, kadang ya udahlah udah tinggal di situ ngapain repot-repot pulang kerja, udahlah main sama keluarga gitu. Nah ini kenapa, akhirnya tuh kayak punya motivasi untuk gerak seperti itu? Ini terakhir ya Mbak ya? Iya, oke. Jadi, awalnya mungkin karena saya dapat suami yang aneh gitu ya. Jadi dari awal pernikahan itu sudah aneh-aneh memang. Rada aneh-aneh. Jadi ini bukan gerakan yang pertama, Oh bukan yang pertama. sempat sebelum kita pindah ke Yosomulyo itu ada sebuah danau namanya Dameraman, itu sampai viral, sampai 5.000 orang datang, sehari itu Mmm, bisa 5.000 orang.
Cuman karena memang ada konflik dan lain sebagainya, akhirnya itu di daerah dekat mertua, makanya kampungnya suami. Kemudian kita pindahlah di domisili kita di Yosomulyo itu, dan ya mungkin genetiknya dia memang sudah panggilan jiwanya itu seperti itu. Awalnya saya sudah bilang, awalnya saya malah menolak. Udah nggak usah aneh-aneh, fokus aja ibaratnya. Maksudnya dalam arti kan mungkin masyarakat kita belum paham ya, belum adaptasi dengan masyarakat baru dan lain sebagainya. Tapi bersyukurnya adalah masyarakat Yosomulyo itu masyarakat yang welcoming banget. Jadi adaptif. Jadi sekarang mama itu kan sudah jadi penggerak-penggerak baru kalau kita bisa bilang. Begitu mungkin, Mbak. Menarik sekali nih, sebenarnya saya pengen banyak banget mengulik dan belajar dari cerita tadi gerakannya Mbak Hifni, dan kemudian juga aku tertarik banget juga dari bagaimana relasi Mbak Hifni dengan pasangannya gitu. Tapi karena durasi waktu, nanti kita ngobrol lagi ya Salingers. Nah gitu ya Salingers, jadi memang penting sekali kita itu tadi ya, misal tadi kayak Mbak Hifni bercerita bersama pasangannya, bergerak bersama, karena memang dalam relasi berpasangan juga nggak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bisa untuk sosial juga ya. Dan tadi juga saya meng-highlight gitu, Mbak Hifni cerita juga bagaimana perjuangan untuk bikin gerakan sosial di masyarakat. Yang pertama memang harus dekat dengan masyarakatnya gitu, dan menyesuaikan kebutuhan masyarakatnya apa gitu ya, sehingga gerakan sosial yang teman-teman buat nanti di lingkungan itu bisa sesuai kebutuhan masyarakat. Oke, mungkin begitu saja Salingers. Nanti kita berjumpa lagi di episode podcast selanjutnya. Terima kasih Mbak Hifni sudah datang ke Cirebon. Salam payungi. Salam payungi. Mubadalah ID merupakan representasi media Islam dan hak-hak perempuan. Hadir untuk menguatkan kapasitas dan otoritas ulama perempuan dengan mengusung perspektif mubadalah yang meneguhkan nilai-nilai kesalingan, kesetaraan, kerjasama, dan keadilan dalam relasi marital, familial, dan sosial yang lebih luas. Mubadalah ID juga hadir dengan tema perdamaian dan kebangsaan, keadilan gender, serta keberlanjutan lingkungan. Menyapa para santri milenial sebagai basis komunitas untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang lebih islami, damai bermartabat, adil, dan maslahat. Sebagai media online, basis utama Mubadalah ID adalah laman website yang konten-kontennya disebarkan melalui berbagai platform di media sosial. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok Mubadalah ID. Konten-konten ini diproduksi bersama 300 kontributor dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Untuk menunjang kerja-kerja media ini, setiap tahun Mubadalah ID mengadakan Festival Mubadalah, pelatihan kepenulisan dan literasi media sosial, dan pengajian kitab kuning bersama para ulama perempuan di bulan Ramadan. Saat ini, Mubadalah ID dikelola oleh redaksi Fakihudin Abdul Qadir, Maghfirah Abdul Malik, dan Zahra Amir. Media sosial Fevi Alfi Maghfiro dan Fitri Nur Aziza. IT dan personalia oleh Abdullah. Manajemen dan kesekretariatan Bubu Mustafa dan Mimin Mukmina. Kontributor konten kreatif Nurul Bahrul Ulum dan Tia Istiana. Bersama media Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi.